Ayo lawan berita hoax, ayo lawan, ayo lawan. Sebelum saya dan kawan-kawan saya memulai orasi ini, saya ingin memberitahu pada kalian semua bahwa kenyataannya Indonesia sekarang sangat mudah sekali terkena berita hoax. Sepengetahuan saya, menurut hasil riset, hampir 60% orang Indonesia sudah terpapar berita hoax saat mengakses internet. Penyebaran berita hoax sering terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Mengapa itu sering terjadi? Karena bebasnya akses membuat akun media sosial membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan akun-akun palsu yang kemudian digunakan untuk menyebarkan berita hoax kepada masyarakat. Alasan terciptanya akun palsu tersebut didasari dengan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh suatu berita tanpa mencari tahu kebenarannya dan menjadi salah sasaran yang kemudian menimbulkan permasalahan. Anehnya saat ini banyak orang yang berilmu namun mempunyai kemampuan untuk manipulasi media. Hal itulah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di mana mereka menyebarkan suatu berita yang menurut mereka itu memiliki nilai yang membuat suatu berita itu menjadi termanipulasi atau suatu berita yang seharusnya tidak diberikan oleh masyarakat yang dilihatnya, yang dimana sebetulnya berita itu adalah berita yang belum valid. Kacau, gelisah, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampak yang ditimbulkan oleh berita hoax sangatlah luar biasa, dan antara lain adalah berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang paling lebih besar adalah merusak keutuhan negara kita ini. Padahal penyebar berita hoax bisa dikenakan pidana yang tertulis pada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Jadi berita hoax ini adalah bukan hal yang sepele. Ini merupakan hal yang serius untuk diatasi kita bersama. Apa kalian setuju dengan pendapat kami? Jika bersependapat, kita harus mengatasi fenomena hoax ini bersama-sama. Menurut kami, ada beberapa cara yang bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang valid. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Biasanya, berita hoax menggunakan judul yang sensasional dan juga provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Jadi, ketika kita memperoleh informasi dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat situs tersebut apakah terverifikasi atau tidak. Yang ketiga, periksa fakta. Dari mana berita berasal dan juga siapa sumbernya. Apakah institusi resmi atau bukan. Jadi jangan mudah percaya dengan berita yang bukan dari fakta yang sebenarnya. Yang keempat adalah cek keaslian foto atau video. Di era teknologi digital sekarang ini, bukan hanya konten teks saja, namun yang bisa dimanipulasi sekarang ini, konten foto dan video juga. Maka, kita harus cek foto atau video tersebut lewat Google. Yang kelima, mengikuti grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah grup diskusi anti-hoax yang bisa Anda ikuti untuk mendapatkan info berita hoax. Jadi tolong bantu kami dengarkan suara kami sebagai mahasiswa sesama masyarakat Indonesia, yang dimana kami datang untuk menyuarakan suara kami untuk masa depan yang lebih baik, yang dimana era saat ini merupakan era digital yang mudah tersebar luas informasi yang juga membuat masyarakat terkena berita hoax. Jadi ayo kita lawan berita hoax dan juga menyuarakan suara kami. Stop berita hoax, lawan berita hoax, demi masa depan bangsa. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa.
orasi ini, biarkan saya memberitahu pada kalian. Sepengetahuan saya, sepengetahuan saya, masyarakat dan menjadi salah satu tapi mereka menggunakan salah. Namun mereka mempunyai salah. Per berita hoax bisa dikenakan menurut kami, begini. iya. Makanya kok enteng. Hati-hati dengan judul yang provokatif. Woi, cermati alamat situs mana. Yang ketiga, periksa fakta. Dari mana bisa? Yang ketiga, periksa fakta. Anti hoax yang bisa Anda ikuti untuk Stop berita hoax, lawan berita hoax demi masa depan bangsa.